Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan mereview Nissan Silvia S15 yang paling proper menurut gua. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena modifikasi bagian mesin, kaki-kaki, hingga ke eksteriornya itu dimodifikasi secara perfect. Gue udah gak sabar lagi ngelihat apa aja yang dimodif, dan kita nanti di akhir video juga akan nyobain gimana rasanya bawa Nissan Silvia paling proper di Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi untuk JEDM Garage dan Access Otomotif udah memperbolehkan mobil-mobilnya kita review. Beberapa mobilnya udah pernah kita review juga dari Access dan dari JEDM Garage. Kalian kalau penasaran sama apa aja yang udah di-review, langsung aja cek di deskripsi. Banyak banget deh mobil proper yang udah masuk ke Garasi Drift. Dan menurut gua secara pribadi mobil ini salah satu yang paling proper juga yang dibangun di XS, terutama di bagian mesinnya. Ntar kita bakal lihat mesinnya RB26 jauh lebih keren dari RB26 nya Dipo. Tapi sebelum itu kita lihat dulu eksteriornya. Ini nggak asing ya warnanya, karena mobil ini menggunakan warna B-Side Blue dari GTR, warna yang lumayan ikonik di GTR, dicat di Silvia S15. Dan menurut gue yang keren adalah body kitnya. Body kitnya ini menggunakan garage mark dari bumper depan sampai ke wing belakang, jadi semuanya ini pakai garage mark. Body kit ini juga lumayan populer di Jepang, bahkan salah satu pembalap P1GP ada yang pakai body kit ini untuk dipakai drifting. Dan yang gue suka dari body kit ini adalah kita bisa ngejar fitment yang bagus tanpa harus ceperin mobilnya banget. Jadi ini fitmentnya kan mantep nih antara ban ketemu fender, tapi ground clearance-nya juga tinggi dan tetap kelihatan keren. Nah itulah kerennya body kit Jepang zaman dulu. Kita bisa ala-ala racing gitu dengan fitment yang mantap. Nah yang menurut gue unik dari body kit ini adalah di bumper depan S15 tuh biasanya ada lubang ya, kayak di body kit gue atau di LBWK. Kalau ini nggak ada lubang, benar-benar kayak S15 standar. Manis juga menurut gue karena ada tambahan diffuser karbon yang menurut gue bentuknya tuh bagus ya. Apalagi dipadukan juga dengan kap mesin karbon yang mereknya juga sama, ini kap mesin garage mark. Dan salah satu hal yang proper di bagian depan adalah kalian lihat intercoolernya itu fitmentnya benar-benar pas nyesuaiin sama lubangnya si bagian depan. Jadi ngelihat lubang depan tuh kayak keisi semua gitu sama intercooler. Attention to detail yang kalau nggak dibahas mungkin kalian nggak notice juga kali. Di bagian sini juga ada attention to detail yang keren, yaitu pin hood merek Top Secret. Nah, kita lanjut ya bahas bagian samping. Untuk fender ini juga pakai garage mark. Yang lebarnya ini kiri kanan kurang lebih nambah 4 cm, nggak begitu lebar, tapi bisa pakai velg yang lumayan lebar jadinya. Untuk bagian samping, side skirtnya juga pakai garage mark, dan ini spion juga udah diganti, bahan karbon, mantap. Kita lanjut ke belakang, dan ini adalah bagian yang menarik untuk dibahas, yaitu over fender dari garage mark ini. Dia kombinasi antara roket bunny dan body kit Jepang lainnya, ada baut-bautan, tapi bedanya nggak begitu lebar. Ini nambahnya kurang lebih sama kayak depan, nambah 4 cm. Dan lanjut ke bumper belakang pun juga udah pakai garage mark yang ada sentuhan karbon juga di bagian diffuser bawah, dan dilengkapi dengan knalpot titanium dari HKS. Dan yang menurut gue paling keren adalah bagian wingnya. Wingnya ini lebar dan panjang, jadi kelihatannya tuh kalau dari jauh kelihatan kayak big wing gitu. Dan yang keren ini semua one piece, jadi bagian samping wing ini biasanya kan kepisah, ini jadi satu cetakan karbon, jadi keseluruhan tuh satu lapis gitu. Dan yang bikin keren juga bagian kakinya ini dia nggak ada baut-bautan, kayak bautnya dari bawah, jadi ngeliatnya tuh clean ya. Walaupun kalau kita lihat ke bawah, lampunya masih lampu standar dari S15. Kalau gue pribadi, gue lebih suka lampu S15 yang aftermarket, kelihatannya lebih modern. Kalau kayak gini kelihatannya kayak mobil tahun 2000-an banget, walaupun sebenarnya keren juga. Tapi ada yang lebih keren dari wingnya, yaitu kemeja yang lagi gue pakai. Ini adalah kemeja black on black kayak Garasi Drift, warna hitam, sablonnya pun juga hitam, dan bagian belakangnya ada logo Garasi Drift yang gede banget. Nah, bagi kalian tertarik, langsung aja cek link di deskripsi. Bisa kalian beli di website Garasi Drift, Tokopedia, ataupun Shopee. Kita lanjut bahas bagian kaki-kaki. Untuk velgnya menggunakan Nismo LM GT4 yang dipadukan dengan ban Toyo R88R yang bikin fitment dari mobil ini jadi keren ya. Bannya tebel, niti, dan ketemu pas dengan fender dari garage mark ini. Tapi nggak cuma Nismo doang yang ada di bagian kaki-kaki. Bagian lower arm dan bagian sway barnya pun juga udah diganti dengan merek Nismo. Bahkan untuk bagian tutup pentilnya aja nih pakai merek Nismo. Untuk bagian coilover juga udah diganti dengan merek HKS, dan terakhir untuk bagian rem atau BBK-nya udah pakai merek Endless 6 pot dengan ukuran 380 mm, sama kayak yang di belakang. Nah, biasa di bagian belakang BBK itu ukurannya lebih kecil daripada bagian depan. Tapi kalau di mobil ini BBK-nya sama, depan 380 mm, belakang pun juga 380 mm, yang bikin mobil ini jadi nggak pakai rem tromol lagi. Jadi kalau S15 gua, S15 Dipo itu standarnya kan pakai tromol. Ini tromolnya udah nggak ada, diganti pakai kaliper tambahan buat rem tangannya. Ini juga
juga menarik, ntar kita bakal lihat rem tangannya di dalam. Dan kurang lebih untuk velg, ban semua sama kayak bagian depan, beda di size-nya aja. Kalau LMGT4 yang belakang ini lebih celong dan lebih lebar juga. Bannya aja bahkan pakai ukuran 275/35. Lumayan lebar sih untuk bannya. Ini kalau dipakai ngedrift pasti jadi ngegrip banget. Oke, sekarang kita lanjut aja bahas bagian interior. Langsung aja kita masuk, dan ya layaknya S15 gua, interiornya kurang lebih sama, tapi bedanya yang paling kelihatan ada di bagian instrumen clusternya ini. Udah nggak ada instrumen cluster bawaan, ini udah pakai IC7 dari Haltech, yang dimana kita bisa lihat beberapa hal tentang mesin, analitiknya ada semua di sini, RPM, speed, kilometer per hour-nya ada semua. Tapi yang nggak ada cuma satu, yaitu indikator bensin. Makanya di bagian bawah nih ada tambahan indikator bensin. Dan dengan pakai IC7 ini kerasa kayak bawa mobil balap ya, sumpah. Mobil balap gue pakai ini juga soalnya. Dan gue baru notice hal yang berbeda nih di S15 gue dan di S15 JEDM Garage ini, yaitu bagian sini nih, bagian pilar A. Silvia S15 tuh biasanya ada boost gauge, tapi di sini nggak ada. Nggak tahu deh, mungkin ini beda spek kali ya. Dan kita lanjut bahas modifikasinya aja. Ini salah satu kisi-kisi AC ada yang udah diganti jadi gauge buat air fuel ratio. Setir juga udah diganti pakai Momo, dan yang menarik quick release-nya nih. Nah, setirnya bisa dinaik turunin tapi nggak bisa dicopot. Tapi fungsinya tetap sama, kalau keluar masuk tuh jadi lebih gampang. Apalagi kalau badan-badan yang gede pasti sangat membantu. Kalau kayak gue sih nggak ngaruh ya mau dinaikin apa mau diturunin. Lanjut, di bagian shift knob juga udah diganti pakai merek G-Ready. Dan terakhir modifikasinya di bagian jok, yaitu joknya pakai Bright Lomax yang dipadukan dengan harness Takata. Tadi kan gue di luar sempat bahas rem tangan. Nah, kalian notice nggak ada yang aneh dari mobil ini? Yaitu rem tangan konvensionalnya udah nggak ada, udah nggak dipakai lagi dan diganti jadi rem tangan elektrik. Jadi ini udah electric parking brake, tinggal ditarik aja. Itu udah ngunci, itu ada suaranya. Kalau mau lepas tinggal dorong ke depan. Simple, tapi jadinya kita nggak bisa test drift pakai mobil ini. Ya, sayang juga sih kalau dipakai drift karena mobilnya modifnya terlalu proper. Oh ya, ini mobil juga udah pakai air freshener dari Garasi Drift. Wanginya enak banget dan pilihan wanginya juga banyak. Nih, kalian pilih aja sendiri, ada beberapa varian. Packagingnya juga keren. Ada yang Motul, ada yang Garasi Drift Kemerdekaan. Banyak deh pokoknya. Kalau kalian mau, langsung aja cek link di deskripsi atau buka e-commerce Garasi Drift di Tokopedia ataupun Shopee. Harganya murah kok, di bawah 50.000 seingat gua. Nah, sekarang langsung aja kita coba nyalain mobilnya, karena ini mesin pakai RB26, pasti suaranya enak banget. Kita coba ya. Tapi karena ini mobil masih dalam kondisi Rayon, jadi kita nggak bisa geber tinggi-tinggi, maksimal tuh di 4.000 sampai 5.000 RPM. Langsung aja kita coba geber dikit ya. Nah, ini adalah suara RB26 yang udah dimodifikasi secara proper dari internal maupun eksternalnya. So, langsung aja kita lihat mesinnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling proper dari semua modifikasi di mobil ini, yaitu bagian engine bay-nya. Gue ngeliat engine bay ini udah kayak ngeliat karya seni ya, dibikinnya rapi, semua partsnya itu harmoninya nyambung gitu menurut gue. Dan gak cuma mesinnya aja yang keren, bagian engine bay pun juga udah banyak yang dimodifikasi. Jadi kalau dibandingin sama Silvia S15 standar, ini udah beda banget. Nah, untuk mesinnya, ini mesin pakai RB26, mesin punya Skyline. Tapi secara keseluruhan nih dari internal sampai eksternal, semuanya udah hampir dimodifikasi. Kayak 90% dari bagian RB26 udah dimodifikasi, sisa 10% part standar ya. Bahkan dari bloknya aja udah pakai blok N1 dari Nismo, blok yang dipakai untuk mobil-mobil balapnya Nismo dipakai di sini. Jadi udah nggak standar lagi dari blok. Bahkan untuk bagian internalnya udah pakai Tomei stroker kit, Tomei camshaft, spring and retainer Tomei, valve Tomei, dan udah di porting polish juga custom oleh XS, dan masih banyak yang udah diganti. Pokoknya di dalam mesin ini banyak banget parts Tomei dan parts HKS yang dikombinasi dan bikin mesin ini kalau di dyno kurang lebih horsepower-nya itu bisa sampai 500 on wheel. Mantep banget ya. Kita lanjut bahas bagian eksternal dari RB26 ini. Kita lihat dari yang paling eye-catching aja ya, yaitu bagian intake-nya. Intake-nya ini pakai bahan karbon merek CPC. Jarang banget gue ngeliat intake bahannya karbon. Udah gitu bagian sebelahnya intake nih, bagian valve cover atau cover headnya juga udah diganti pakai billet aluminium dari CPC juga. Udah nggak kayak ngeliat RB26 standar ya, karena semuanya ini udah pakai bahan aluminium. Yang ngeliatnya tuh jadi kayak
sci-fi gitu, jadi kayak modern banget, RB26 yang modern. Nah selain itu juga bagian fuel rail udah diganti pakai merek Radium, bagian exhaust manifoldnya juga udah di custom oleh XS Automotive yang dipaduin dengan wastegate Pial. Dan yang menarik bagian turbonya ini gede banget, ini pakai HKS 4RR GT35, ukurannya lumayan gede yang dikombinasiin dengan air filter merek G-Ready, dan covernya pun cover si turbonya ini mereknya G-Ready, anjir mantep banget. Nah kalau kita lihat bagian belakang ini ada yang menarik, ini bus kontrolnya pakai merek HKS, dan sebenarnya kalau S15 standar ini adalah posisi untuk dynamo wiper. Dynamo wipernya udah dipindahin kayak ke bagian dalam, terus depannya jadi clean. Dan emang bagian engine bay-nya semua dibikin clean, kita ngeliatnya jadi rapi banget. Bagian bullhead-nya udah diganti semua, bentuknya jadi manis ya. Walaupun ada bagian yang sebenarnya masih bisa di cover nih kayak bagian lampu biar makin rapi lagi, tapi gini aja udah rapi banget. Oke, gue sangat mengapresiasi modifikasi yang dilakukan oleh XS Automotive. Banyak parts-parts custom nih kayak si bullhead-nya, semua ini dilakuin sendiri oleh XS Automotive. Nah di sini ada hal yang menarik, yaitu bagian radiatornya udah diganti. Ini pakai merek Hypertune, dan kalau kalian perhatiin nggak ada tutup radiator ya. Tutup radiatornya emang nggak ada, jadi clean banget. Tutup radiator itu ada di sana, jadi bisa clean banget di bagian sini. Dan selain radiator, bagian intercoolernya pun juga udah diganti pakai merek HKS. Pipingnya semua custom juga dari XS, dan masih ada modifikasi lain yang nggak gue bisa bahas satu persatu. Kalau kalian mau lihat spek lengkapnya, kalian cek deskripsi aja. Gue udah tulis semua hal yang dimodif di mobil ini. Kalau kalian terinspirasi dari mobil ini ya baguslah, karena menurut gue ini modifikasi yang lumayan proper juga. Dan sekarang langsung aja kita coba bawa mobil ini, kita bawa keliling rumah kali ya. Tapi karena nggak bisa dirayain, mungkin kita bawanya pelan-pelan aja. Kita rasain gimana handlingnya dan performa mesinnya. Let's go. Oke, kita udah bawa mobilnya. Suara RB26 tuh emang enak banget ya. Dan karena ini pakai harness, jadi kayak bawa mobil balap. Apalagi instrumen cluster depan udah ganti jadi IC7, jadi kayak makin bawa mobil balap lagi. Dan sekarang kita udah di atas tol, kita bisa coba handling dan coba performa mesin juga di sini. Cuman karena ini mobil dalam kondisi Ryan, jadi rada nggak bisa kita push banget. Maksimal itu di 4000 rpm sampai 5000. Jangan dapat boost aja. Cuman di bawah itu kita masih bisa coba. So sekarang langsung aja kita coba ya. Start dari gigi 2. Ya sekarang udah gigi 2. Kita coba tarik. Dan hal yang paling gue notice di mobil ini adalah couplingnya. Karena kelasnya ini udah pakai twin plate dari Nismo, jadi kelasnya lebih berat. Dan kalau kita lepas couplingnya itu langsung jedek gitu ya. Dan untuk gearboxnya, karena ini udah pakai gearboxnya GTR, jadi feel-nya enak banget guys. Sekarang kita coba aja handlingnya. First impression gue tadi itu steeringnya enteng banget. Mungkin karena ini pakai electric power steering, jadi dia bekerja lebih bagus lagi. Kalau dibelok-belokin tuh feel steeringnya enak banget. Sekarang kita coba feel grip ya. Kita jalan lika-liku di tol, semoga kosong, aman. Sumpah, bisa gue bilang ini grip banget. Thanks to R88R Toyo, dia emang grip banget mobilnya. Dia bakal kehilangan grip, mau grip depan mau grip belakang bagus. Ditambah lagi downforce-nya untuk bagian belakang kan udah pakai wing, dan bagian depan ada diffuser karbonnya itu. Jadi downforce-nya oke, bannya oke. So kalau mobil ini dipakai track, dipakai di Mandalika gitu ya, kayak lap time-nya bakal bagus banget. Ini karena performa handling yang bagus, kita gampang untuk atasin oversteer ataupun understeer. Tadi pun gue gak ngerasa understeer sama sekali karena nge-grip banget ini mobil. Dan kalau mobil ini dibandingin sama S15 gue ya jauh sih speknya, karena dari handling aja udah oke. Coilovernya kan ini pakai HKS ya, beda cerita sama S15 gua. Kaki-kakinya juga full Nismo, apalagi mesinnya RB26 yang udah full spek juga. Jadi ya kayak bagaikan langit dan bumi lah. Ini speknya udah mantep banget, di bawah juga lebih nyaman. Pokoknya kalau gua ditawarin sama JMDM Garage untuk tukeran mobil, gua dengan senang hati menerimanya. Minusnya cuma satu doang di mobil ini, karena mobil ini nggak ada rem tangan beneran, jadi kita nggak bisa nyobain ngedrift pakai mobil ini. Tadi aja gue udah refleks narik rem tangan, tapi nggak ada, karena rem tangannya udah diganti jadi pakai elektrik ya. But it's okay. Secara overall sih mobil ini menurut gue modifikasi udah mantap banget, di bawahnya nyaman. Tambah lagi setirnya ini kan setir sweat, jadi gripnya juga tambah nyaman. Dan menarik, ini ada tombol merah. Dari tadi gue penasaran apaan, dan kalau kita tekan tuh nggak taunya klakson. Dan klakson ini juga nyaman karena kita nggak harus pindah tangan, kita bisa klakson pakai tombol merah ini, mau di kiri atau di kanan, fungsinya sama untuk klakson.
Dan mungkin gitu aja untuk review mobil Silvia S15 RB26 paling proper di Indonesia. Menurut gue modifikasi mobil ini perfect banget ya, dari kaki-kaki, interior, mesin, hingga ke eksterior. Yang paling gue suka sih dari bagian engine bay-nya, RB26 nya itu pol dah pokoknya. Dan selain modifikasi yang proper, dipakainya pun juga enak. Jadi mau dipakai harian, mau dipakai mejeng buat acara karmit, lengkap. Di jalan kita nggak harus worry juga karena mobil ini ground clearance-nya tinggi, cuman minusnya satu doang, yaitu tadi yang gue bilang nggak ada rem tangan. Sama ada satu lagi karena coil of ini HKS yang buat sirkuit, buat track. Jadi kalau dipakai di jalanan bumpy tadi udah lumayan pok banget. Ya pokoknya mobil ini bisa dibilang mobil perfect deh. Gue suatu saat harus bikin S15 gue se-perfect ini kalau budgetnya udah ada. Karena yang modifikasi kayak gini pasti membutuhkan budget yang lumayan gede. Dan mungkin gitu aja. Thank you so much JDM Garage dan Access Automotive udah meminjamkan mobilnya untuk kita review. Keep driving safe and goodbye.